Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Triana Lestari, NIM 202405010881 dari Program Studi Perbankan Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pembiayaan bank syariah. Materi ini sangat penting karena pembiayaan merupakan kegiatan utama dalam operasional bank syariah. Sebagian besar pendapatan bank syariah berasal dari penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pembiayaan harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi bank, nasabah, dan masyarakat luas, serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Langsung saja pengertian manajemen pembiayaan bank syariah. Menurut saya, manajemen pembiayaan bank syariah adalah proses mengelola penyaluran dana kepada nasabah yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi dengan tetap berpedoman pada Al-Quran, hadis, dengan fatwa syariah. Jadi tujuan pembiayaan bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga memastikan transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan terhindar dari gharar, riba, dan maisir. Menurut saya, inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah tidak hanya melihat besarnya keuntungan, tetapi juga memperhatikan apakah cara memperoleh keuntungan tersebut sesuai dengan ketentuan Islam. Kemudian fungsi pembiayaan bank syariah. Fungsi yang pertama adalah meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi yang kedua adalah membantu pengembangan usaha. Kemudian fungsi yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembiayaan juga berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi bank syariah melalui margin bagi hasil atau ujrah sesuai akad yang digunakan. Dengan demikian, bank dapat terus menjalankan kegiatan operasionalnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut saya, fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki nilai sosial karena ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan pembiayaan bank syariah, tujuan utamanya yaitu pembiayaan adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk kegiatan yang produktif maupun konsumtif sesuai prinsip syariah. Selain itu, pembiayaan juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Menurut saya, apabila pembiayaan dikelola secara baik, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh nasabah dan bank, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Kemudian ada jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Yang pertama, murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Contohnya itu misalnya seseorang ingin membeli sepeda motor untuk menunjang pekerjaannya tetapi belum memiliki dana yang cukup. Lalu bank hadir untuk memberikan solusi, yaitu dengan membelikan motor tersebut dari dealer, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. Kemudian nasabah membayar angsuran sesuai kesepakatan tanpa adanya perubahan harga selama masa pembiayaan. Jadi menurut saya murabahah menjadi akad yang paling banyak digunakan karena mekanismenya sederhana dan memberikan kepastian mengenai harga serta masa pembiayaan.
Yang kedua, akad mudaroba. Mudaroba adalah kerjasama antara pemilik modal, yaitu bank, dengan pengelola usaha, yaitu nasabah. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal apabila tidak disebabkan oleh kelalaian dari pengelola. Yang ketiga, musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama di mana bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian keempat, ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa menyewa, yaitu pemindahan hak manfaat suatu barang tanpa memindahkan kepemilikannya. Contohnya seperti sebuah perusahaan membutuhkan alat berat untuk proyek selama 1 tahun. Daripada membeli alat tersebut, perusahaan eh, dapat menyewanya melalui akad ijarah. Setelah masa sewa berakhir, alat tersebut dikembalikan kembali kepada pemiliknya. Kemudian akad istisna. Istisna merupakan akad pemesanan barang yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang disepakati, misalnya pembangunan rumah atau pembuatan kapal. Kemudian yang keenam, pembiayaan produktif dan konsumtif. Selain berdasarkan akad, pembiayaan juga dibedakan berdasarkan tujuannya. Pembiayaan produktif digunakan untuk mengembangkan usaha, sedangkan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti pembelian rumah, kendaraan, dan kebutuhan lainnya. Menurut saya, setiap jenis pembiayaan memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, bank harus memiliki akad yang paling sesuai dengan kebutuhan nasabah agar tujuan pembiayaan dapat tercapai dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Eh, Kemudian materi yang selanjutnya, analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah proses penilaian yang dilakukan oleh bank terhadap calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon nasabah benar-benar layak menerima pembiayaan dan mampu memenuhi kewajiban sesuai akad yang telah disepakati. Dalam melakukan analisis, bank tidak hanya melihat dari besar kecilnya usaha nasabah tersebut, tetapi juga menilai berbagai aspek seperti kondisi usaha, kemampuan membayar, karakter nasabah, serta prospek usaha di masa depan. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar perkiraan. Kemudian ada prinsip 5C dalam analisis pembiayaan. Yang pertama adalah karakter, yaitu menilai karakter calon nasabah. Bank akan melihat apakah nasabah memiliki sifat jujur, amanah, disiplin, dan memiliki itikat baik untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua adalah capacity, yaitu kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan membayar angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah kapital, yaitu kemampuan modal yang dimiliki oleh nasabah. Semakin baik kondisi modalnya, maka semakin besar pula peluang usahanya untuk berkembang. Kemudian yang keempat, kolateral, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank sebagai bentuk pengamanan apabila terjadi resiko pembiayaan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu condition of economy, yaitu eh, kondisi kondisi ekonomi dari prospek usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah. Bank akan mempertimbangkan apakah usaha tersebut memiliki peluang berkembang atau justru berisiko mengalami penurunan. Contohnya, apabila seseorang pedagang pakaian mengajukan pembiayaan menjelang hari Raya Idul Fitri, bank akan melihat bahwa permintaan pakaian tersebut meningkat pada periode tersebut. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bahwa usahanya memiliki prospek yang baik.
Sebaliknya, jika kondisi ekonomi sedang lesu atau usaha mengalami penurunan permintaan, maka bank akan melakukan analisis yang lebih mendalam sebelum memberikan pembiayaan. Jadi, menurut saya, kelima prinsip tersebut saling melengkapi. Bank tidak boleh hanya melihat jaminan yang dimiliki nasabah, tetapi juga harus menilai karakter, kemampuan, modal, dan kondisi usahanya secara menyeluruh. Dengan begitu, keputusan pembiayaan akan lebih tepat dan resiko kerugian dapat ditekan. Kemudian materi yang ketiga yaitu organisasi pembiayaan. Eh, eh, Materi yang kedua adalah organisasi pembiayaan. Setelah analisis dilakukan, hal yang tidak kalah penting adalah organisasi pembiayaan. Organisasi pembiayaan merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proses penyaluran pembiayaan agar setiap tahapan berjalan secara efektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam organisasi pembiayaan, setiap bagian memiliki tugas yang berbeda-beda sehingga tidak terjadi benturan kepentingan. Misalnya, ada bagian yang bertugas mencari nasabah, ada yang melakukan analisis, ada yang mengambil keputusan, dan ada pula yang mengawasi administrasi pembiayaan. Pemisahan tugas ini bertujuan agar proses pembiayaan lebih objektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, organisasi pembiayaan juga harus menerapkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, adanya pemisahan fungsi pemasaran dengan fungsi analisis dan pengendalian risiko. Kemudian yang kedua, adanya kerjasama atau sinergi antar bagian. Yang ketiga, adanya pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Menurut saya, pengawasan syariah merupakan hal yang sangat penting karena menjadi ciri khas bank syariah. Keberhasilan bank syariah tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi. Kemudian ada fungsi organisasi pembiayaan. Fungsi pertama adalah sebagai fungsi strategis, yaitu menetapkan kebijakan pembiayaan dan arah eh, pengembangan bisnis bank. Fungsi kedua adalah fungsi pemasaran, yaitu mencari calon nasabah, menawarkan produk pembiayaan, serta membangun hubungan baik dengan nasabah. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pengembalian keputusan, yaitu menilai hasil analisis dan menentukan apakah pembiayaan layak disetujui atau tidak. Sedangkan fungsi yang keempat adalah fungsi administrasi, yaitu mengelola dokumen pembiayaan, melakukan pencatatan, dan memantau pelaksanaan pembiayaan agar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian materi yang ketiga adalah pelaksanaan pelayanan pembiayaan. Produk pembiayaan. Menurut saya, pelayanan pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah bank syariah. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka merasa nyaman menggunakan produk bank syariah tersebut. Sebaliknya, jika pelayanan yang kurang baik, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan meskipun produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam memberikan pelayanan, pegawai bank syariah harus memiliki sikap yang jujur, ramah, amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, pegawai juga harus mampu menjelaskan setiap produk pembiayaan secara jelas kepada nasabah, mulai dari jenis akad, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, hingga mekanisme pembayaran. Contohnya, ketika seorang nasabah ingin membeli rumah melalui akad murabahah, petugas bank harus menjelaskan harga pokok rumah, besarnya margin keuntungan, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran, serta isi akad yang akan ditandatangani. Penjelasan yang jelas akan membuat nasabah merasa lebih yakin dan percaya kepada bank. Kemudian,
Materi selanjutnya produk pembiayaan bank syariah. Yang pertama pembiayaan murabaha. Murabaha adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Eh, yang kedua, pembiayaan mudharabah. Menurut saya akad ini sangat sesuai untuk masyarakat yang memiliki kemampuan menjalankan usaha tetapi belum memiliki modal yang cukup. Yang ketiga, pembiayaan musyarakah, yaitu akad kerjasama. Menurut saya akad musyarakah ini mencerminkan prinsip kerjasama dan keadilan karena kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko dan memperoleh keuntungan. Kemudian yang keempat, pembiayaan ijarah. Contohnya, misalnya, sebuah perusahaan membutuhkan alat berat selama proyek pembangunan berlangsung. Daripada membeli alat tersebut, perusahaan dapat menggunakan pembiayaan ijarah sehingga cukup membayar biaya sewa sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian yang kelima, pembiayaan salam. Salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Akad ini umumnya itu digunakan untuk membantu petani atau pelaku usaha untuk membutuhkan modal sebelum masa panen produksi selesai. Kemudian ada pembiayaan istisna. Akad ini banyak digunakan untuk pembangunan rumah, pembuatan kapal maupun proyek konstruksi lainnya. Kemudian yang terakhir pembiayaan kard. Menurut saya akad kard ini menunjukkan bahwa bank syariah juga memiliki fungsi sosial, bukan hanya fungsi bisnis. Kemudian risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan terjadinya kerugian karena nasabah tidak mampu atau tidak tersedia memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Ada faktor yang berasal dari nasabah, misalnya itu usaha mengalami kerugian, pengelola usaha yang kurang baik, atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan. Ada juga faktor dari lain seperti kondisi ekonomi yang menurun, bencana alam, dan perubahan kebijakan pemerintah. Contohnya itu seperti seorang pengusaha restoran memperoleh pembiayaan dari bank syariah, namun karena terjadi bencana atau kondisi ekonomi yang menurun, jumlah pelanggan berkurang sehingga pendapatan usaha ikut menurun. Akibatnya nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran tepat waktu. Oleh karena itu, bank syariah harus menerapkan manajemen risiko, yaitu dengan melakukan analisis pembiayaan secara teliti, memantau perkembangan usaha nasabah, serta melakukan pengawasan setelah pembiayaan dicairkan. Kemudian materi selanjutnya proses pembiayaan penetapan imbal hasil. Menurut saya, proses pembiayaan merupakan tahapan yang sangat penting karena menentukan apakah dana yang disalurkan benar-benar diberikan kepada nasabah yang layak. Setiap tahap harus dilakukan secara hati-hati agar pembiayaan berjalan dengan baik dan risiko kerugian dapat diminimalkan. Kemudian proses pembiayaan. Proses pembiayaan dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah. Pada tahap ini, nasabah melengkapi berbagai persyaratan seperti identitas diri, dokumen usaha apabila pembiayaan digunakan untuk usaha, laporan keuangan, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah berkas diterima, bank melakukan analisis pembiayaan. Pada tahap ini, petugas bank memeriksa kelengkapan dokumen secara melakukan wawancara dengan calon nasabah dan apabila diperlukan melakukan survei langsung ke lokasi usaha.
Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang diberikan benar, usaha yang dijalankan sesuai dengan kenyataan, dan pembiayaan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang halal dan produktif. Contohnya, misal seorang pemilik toko sembako mengajukan pembiayaan untuk menambah stok barang menjelang bulan Ramadan. Sebelum menyetujui pembiayaan, petugas bank datang langsung ke toko untuk melihat kondisi usahanya, jumlah pelanggan, serta memastikan bahwa usaha tersebut memang berjalan dengan baik. Dari hasil survei tersebut, bank dapat menilai apakah usaha tersebut layak menerima pembiayaan. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa nasabah memenuhi seluruh persyaratan, maka proses dilanjutkan ke tahap persetujuan pembiayaan. Keputusan ini dilakukan oleh pejabat atau komite pembiayaan sesuai kewenangannya. Setelah pembiayaan disetujui dan bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan sesuai dengan jenis akad yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah pencairan dana atau penyerahan barang sesuai akad. Namun, tugas bank tidak berhenti setelah dana dicairkan. Bank tetap melakukan monitoring atau pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Tujuannya apa? Agar dana benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan awal dan usaha nasabah tetap berjalan dengan baik. Menurut saya, monitoring sangat penting karena melalui pengawasan tersebut, bank dapat mengetahui lebih awal apabila nasabah mengalami kesulitan, sehingga solusi dapat diberikan sebelum pembiayaan menjadi bermasalah. Materi selanjutnya adalah penetapan imbal hasil pembiayaan. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga, bank syariah menetapkan keuntungan berdasarkan akad yang digunakan. Pada akad murabaha, keuntungan bank berasal dari margin, yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual yang telah disepakati di awal akad. Kemudian pada akad mudharabah dan musyarakah, keuntungan diperoleh oleh nisbah bagi hasil. Artinya, keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama, bukan berdasarkan bunga tetap. Sedangkan pada akad ijarah, bank memperlakukan ujrah atau biaya sewa atas manfaat barang yang disewakan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah. Meskipun bank telah melakukan analisis yang baik, dalam praktiknya pembiayaan bermasalah tetap dapat terjadi. Pembiayaan bermasalah adalah kondisi ketika nasabah mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya sesuai jadwal yang telah disepakati. Namun, bank syariah tidak langsung memberikan sanksi yang berat kepada nasabah. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah mencari penyebab permasalahan dan melakukan musyawarah untuk memperoleh solusi terbaik, yaitu upaya yang dapat dilakukan diantara lain rescheduling, yaitu menjadwalkan kembali pembayaran angsuran agar nasabah memiliki waktu yang longgar. Kemudian reconditioning, yaitu mengubah sebagian persyaratan pembiayaan tanpa mengubah pokok pembiayaan. Kemudian yang terakhir restructuring, yaitu menata kembali pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan nasabah. Contoh misalnya seorang pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan karena kondisi ekonomi yang melemah sehingga kesulitan membayar angsuran tepat waktu. Setelah dilakukan evaluasi, bank memberikan rescheduling dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran per bulan menjadi lebih ringan. Dengan cara ini, nasabah tetap dapat melanjutkan usahanya dan bank juga memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kembali dana yang telah disalurkan. Uh,
Jadi, menurut saya, penyelesaian seperti ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih mengutamakan prinsip keadilan, musyawarah, dan saling membantu dibandingkan langsung mengambil tindakan yang merugikan salah satu pihak. Kemudian, kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah saya jelaskan, saya menyimpulkan bahwa manajemen pembiayaan bank syariah merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga keberhasilan operasional bank. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, analisis pembiayaan, pengorganisasian pelayanan kepada nasabah, penyaluran pembiayaan, pengawasan, hingga penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Saya juga memahami bahwa keberhasilan pembiayaan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh bank, tetapi juga dari kualitas pembiayaan itu sendiri, yaitu apakah pembiayaan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, membantu pengembangan usaha, serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut saya, perbedaan utama bank syariah dengan bank konvensional bukan hanya terletak pada tidak digunakannya bunga, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, eh, adilan, transparansi, tanggung jawab, dan prinsip tolong-menolong. Dalam setiap kegiatan pembiayaan, nilai-nilai tersebut menjadikan bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat. Sebagai mahasiswa perbankan syariah, saya juga memahami bahwa manajemen pembiayaan merupakan salah satu kunci keberhasilan bank syariah. Oleh karena itu, setiap proses pembiayaan harus dilakukan secara profesional, hati-hati, dan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah serta fatwa DSN nasional agar tujuan ekonomi dan tujuan syariah tercapai secara seimbang. Dengan demikian penjelasan saya mengenai pembiayaan bank syariah, semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pengelolaan pembiayaan yang profesional, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.